Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan. Shalom. Saat ini saya sedang berusaha untuk membersihkan muka saya. Kenapa? Karena sepanjang hari beraktivitas, muka saya pasti kena debu, muka saya kotor, dan muka saya mau dirawat supaya kelihatan tetap ganteng. Katanya seperti artis Korea. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita butuh yang namanya perawatan muka. Bukan hanya kaum ibu saja yang mukanya dirawat, tetapi bagaimana kaum bapak juga harus bisa merawat muka. Bukan karena pengen ganteng atau bagaimana, supaya keadaan muka kita bersih Bapak Ibu. Lumayan muka saya kotor Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita butuh yang namanya perawatan muka ini supaya muka kita kelihatan lebih fresh. Kita bersyukur kalau kita hari ini diberikan kesehatan, diberikan kekuatan. Kita bersyukur Tuhan menciptakan kita dengan dua tangan. Kita bersyukur Tuhan menciptakan kita dengan dua kaki. Kita bersyukur Tuhan menciptakan kita dengan dua telinga, dua mata, dan dua lubang hidung. Kita bersyukur Tuhan menciptakan kita sangat sempurna. Nah Bapak Ibu, terkadang saya suka bingung sendiri, ada orang yang mempunyai muka dua. Ini satu pelajaran yang saya sering dengar dan saya sering dalam pergaulan sehari-hari, orang itu punya muka dua. Saya bertanya-tanya dalam hati, bagaimana ya kalau punya muka dua itu? Apakah mukanya sama dengan yang lain? Mukanya dicopot dan ditempatkan yang lain? Tidak, ternyata Bapak Ibu. Orang yang kembar identik pun karena keajaiban Tuhan, ciptaan Tuhan, mukanya pasti berbeda. Meskipun ada mirip-miripnya sedikit Bapak Ibu. Nah saudara, orang yang bermuka dua ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan secara fisik, tetapi ini adalah satu sebutan, satu simbolik dari orang yang munafik. Orang yang bermuka dua ini adalah ciri-cirinya orang ini selalu mencari pujian Bapak Ibu. Yang kedua, orang ini dengan cara yang sangat halus bisa menggulingkan orang lain, bisa untuk menggeser orang lain yang dianggapnya sebagai pesaing. Wah, bahaya Bapak Ibu. Orang yang bermuka dua ini adalah orang yang selalu mencari kelemahan dan mencari kesalahan orang. Orang yang bermuka dua merasa dirinya yang paling benar. Dan terlebih, kata orang Bapak Ibu, orang yang bermuka dua ini adalah orang yang sangat-sangat cerdas ingatannya. Kenapa? Karena orang ini adalah orang yang selalu melakukan inkonsistensi. Omongannya hari ini beda, besok beda, kemarin beda, dan dia harus ingat itu supaya tidak terlihat bohongannya. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan kita menjadi orang yang bermuka dua. Jangan kita menjadi orang yang munafik. Hati-hati juga ketika kita bergaul dengan orang, orang itu punya dua muka. Di depan kita orang itu tersenyum, orang itu katakan shalom, orang itu katakan apa kabar, tapi di belakang kita orang itu maki-maki kita, orang itu ngata-ngatain kita, orang itu mungkin jelek-jelekin kita, tapi di depan kita orang itu lebih baik daripada malaikat, saudara. Hati-hati dengan orang seperti ini dan jangan kita menjadi seperti orang itu. Mazmur pasal yang ke-26 ayat yang keempat katakan begini. Mazmur 26 ayat yang keempat, aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Apa akibatnya ketika kita menjadi orang yang punya muka dua? Yang pertama, tidak akan disukai. Orang kan benci dengan kita. Nama Tuhan tidak dipermuliakan tapi dipermalukan. Kenapa? Karena kita punya dua muka. Kita selalu munafik. Kita punya inkonsistensi dalam pembicaraan kita. Kita selalu ngata-ngatain orang di belakang. Padahal di depannya orang itu sangat baik sekali. Para Mazmur katakan, aku tidak bergaul dengan orang penipu dan orang yang munafik. Bagaimana saudara punya teman kalau muka saudara ada dua? Yang kedua adalah orang itu sangat dikecam Tuhan. Dalam Injil Matius, Markus, Lukas, kita membaca bagaimana Yesus mengecam orang Farisi. Satu sisi ketika hari Minggu dia taat, dia ngerti firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, tetapi orang itu tidak melakukan firman. Orang Farisi tahu Taurat tapi tidak pernah melakukannya. Yang ketiga, firman Tuhan katakan orang yang bermuka dua akan celaka. Maka Yesus katakan, celakalah hai kamu orang yang munafik. Hati-hati dengan hidupmu. Jangan sampai celaka itu dibuat sendiri oleh kehidupanmu gara-gara kau punya muka dua Bapak Ibu.
Ayo, saya menghimbau kepada Bapak Ibu, jangan engkau punya muka dua. Kalau engkau tidak suka, katakan di depannya tidak suka. Kalau engkau punya keluh kesah, engkau punya saran, sampaikan dengan cara yang baik, dengan etika yang sopan. Engkau menghormati, sehingga di belakangnya tidak lagi kau kata-katai orang itu. Sehingga di belakangnya engkau tidak membohongi. Sehingga di belakangnya engkau tidak punya niat jahat dan konspirasi jahat untuk menggulingkan orang itu. Saya percaya engkau semua adalah anak-anak Tuhan dan kita semua adalah anak Tuhan yang baik hati. Jaga hati kita, jaga hidup kita. Jangan sampai kita punya bermuka dua. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini kami diberikan kesempatan, kami diberikan kesehatan, kekuatan, kami bersyukur kami boleh ada sampai hari semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Bapa, kami mau Tuhan hidup kami menyenangkan Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang yang bermuka dua. Kami tidak mau menjadi orang yang munafik dalam hidup kami sehari-hari. Kami belajar katakan iya di atas iya. Kami belajar rendah hati, menerima satu dengan yang lain. Kami juga berikan hikmat kepada kami untuk kami dalam bergaul sehari-hari supaya kami tidak mendapati atau kami boleh menghindari orang-orang yang punya muka dua ini Tuhan. Karena kami tahu bermuka dua adalah orang yang sangat berbahaya dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan istirahat, Tuhan sertai kami dalam istirahat kami. Besok kami bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan daripada Tuhan. Kami boleh kembali bekerja dan beraktivitas. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Telinga kita boleh dua, mata kita boleh dua, lubang hidung kita boleh dua, tangan kita boleh dua, kaki kita boleh dua, tapi muka kita hanya boleh satu saja. Kenapa? Muka satu saja susah perawatannya, apalagi kita punya muka dua. Jangan engkau menjadi orang yang bermuka dua dalam hidupmu sehari-hari. Bertobatlah, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Nama Tuhan dipermuliakan. Shalom, selamat malam, Tuhan berkati.